Tugas berat menanti Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Setelah menyelesaikan proses naturalisasi, Hassani kembali bergegas untuk menaturalisasi pemain Timnas U20. Lalu siapa saja kandidatnya? Kini Fairplay Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Hingga saat ini, proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yang diajukan PSSI masih tertahan di Kemenkumham. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa ada satu penghambat proses naturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Zain Patinama. Penghambat yang dimaksud itu adalah surat pencabutan kewarganegaraan 3 pemain tersebut. Hingga saat ini PSSI belum bisa memenuhi syarat yang diminta oleh Kemenkumham itu. PSSI sendiri saat ini mulai kehabisan waktu. Seperti diketahui pada awalnya naturalisasi ketiga pemain tersebut bisa rampung sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan situasi seperti saat ini, proses naturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Zain Patinama terancam tidak bisa rampung tepat waktu. Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa dirinya mendapatkan masukan dari seorang tokoh di Kemenpora, di mana orang tersebut menyarankan PSSI untuk meminta ketiga pemain tersebut menandatangani, yakni surat pernyataan mau melepaskan kewarganegaraan negara mereka setelah menjadi WNI. Hassani sendiri rencananya akan bertolak ke Belanda pada 7 April 2022 mendatang. Tidak hanya untuk menemui Jordi Amat, Zain Patinama, dan Sandy Walsh, namun PSSI Hassani Abdul Ghani juga akan bertemu 3 pemain keturunan Belanda di bawah umur 20 tahun. 3 pemain asal Belanda tersebut merupakan pemain keturunan yang direkomendasikan oleh Sintayong. Untuk nama, Hassani belum berani membeberkan karena belum ada kepastian dari pemain. Hassani mengatakan bahwa mengurus Amat, Patinama, dan Walsh sudah membuat pihaknya pusing. Untuk itu, ia tidak ingin berburu-buru membeberkan nama-nama calon pemain naturalisasi yang akan ditemui. Hassani menyebut ketika pertemuan tersebut sudah oke, baru pihaknya akan memberikan nama. Sekali lagi ia menegaskan bahwa nama-nama yang ia temui adalah atas rekomendasi Sintayong. Selain itu, Hassani juga takut dimarahi netizen karena tidak kunjung memberikan kepastian. Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Dunia U20 2023 karena bertindak sebagai tuan rumah. Demi sukses di ajang tersebut, Sintayong meminta sejumlah pemain keturunan untuk diminta bergabung. Ini seperti periode 2020 lalu. Saat itu, dalam persiapan Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya batal, Sintayong memanggil beberapa nama pemain keturunan. Salah satunya adalah Elkan Bagot. Setelah tampil dalam pertandingan uji coba di Kroasia, Bagot akhirnya ikut tampil di Piala AFF. Itu terwujud setelah pemain Ipswich tahun ini mendapatkan KTP Indonesia. Hal tersebut ingin diulang oleh Sintayong menjelang Piala Dunia U20 2023, di mana saat ini Garuda Muda sedang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan dengan agenda 9 laga uji coba. Usai pemusatan latihan di Korea, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dijadwalkan akan melakukan pemusatan latihan di Eropa. Saat berlatih dan bertanding di benua biru itu, para pemain keturunan akan dipanggil bergabung.